Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karunia Elektronik. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang modif atau modifikasi tune control agar bassnya itu tidak over. Nah, ini rahasia lur. Rahasia. Tapi sebelumnya saya melanjutkan obrolan ini, saya mau sedikit nawarin ngopi dulu sama para master. Nah, ini ngopi. Dengan harapan para master mau berkomentar, memberi kritikan kepada pemula ini ya master. Atau saling mengingatkan atau sedikit saran masukan buat saya. Dan ini tujuannya saya membahas atau berbagi ilmu ini untuk para pemula. Tentu saja ini hanya untuk referensi dan sesuai dengan pengalaman kerja saya. Dan untuk para penghobi audio profesional, mungkin untuk kit-kit seperti ini sudah tidak diperlukan lagi. Tapi untuk yang hobi audio dengan modal kecil tapi suara lumayan oke, mungkin ini ada manfaatnya. Oke lur, karena ini rahasia, jadi ya tonton videonya pelan-pelan ya lur, didengerin ya lur ya. Nah seperti itu, karena insya Allah ini signifikan sekali yang akan terjadi pada audio amplifier Anda. Karena audio amplifier Anda tanpa tune control atau TC ya begitu-begitu saja, tidak akan terdengar yang enak, tidak akan bisa diatur bass, treble atau bahkan midnya ya lur. Oke lur, banyak sekali di dunia maya atau di dunia per-YouTuban yang melakukan atau memodif tune control agar bassnya tidak over ya lur. Ini cuma dari saya sebagai pemula, coba dipraktekkan yang saya kasih tahu ini ya lur. Kalau tidak terbukti silahkan balik lagi dan datang komen ya lur. Nah seperti itu, dengan syarat tune kontrolnya masih baik, masih bunyi ya lur. Oke, banyak yang memodif tune control untuk bass tidak over. Salah satunya yaitu dengan mengganti kapasitor 39N atau 47N. Nah, di sini ternyata memakai 33N ya lur. Nah, di sini. Nah, kalau di modif saya ini tidak perlu diganti ya lur, biarkan apa adanya saja. Nah, jadi dibiarkan apa adanya saja, saya tidak akan memodif bagian ini. Jadi bagian milar atau resistor komponen pasif ini tidak perlu diotak-atik. Nah catat dulu, tidak diotak-atik ya lur. Nah seperti ini. Dan ada juga yang merubah nilai out potensio atau out tune controlnya pin 2 ya lur ya, tengah. Nah ini pin tengah. Nah ini resistornya kemana? Nah ini dia 8,2K menjadi 1K atau menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Tetapi pada praktek kenyataannya jika resistor 8,2K ini kita kecilkan, itu bass memang besar tetapi akan over ya lur. Nah seperti dari itu saya akan kasih sedikit kisi-kisinya, cara modifikasi tune control agar bassnya tidak over. Boleh dicoba. Oke, yang pertama akan saya mulai dari awal dulu ya lur. Pertama, tune control ini memerlukan catu daya, berarti ini tune control aktif yang memerlukan catu daya. Nah di sini catu dayanya di sini memakai R. Sebentar lur, ini saya kopinya saya simpan dulu, khawatir jatuh. Dan sambil saya seruput lur. Nah ini untuk PCC 32 volt
DC ini masih aman digunakan, dan terkadang di sini bisa jadi 12, bisa jadi 16, bisa jadi 17 ya lur. Nah tergantung input PDC atau pol DC yang masuk ya lur ya. Jadi maksud saya pertama modif tune control itu dari tegangannya dulu. Ingat ya lur, pertama modif dari tegangannya dulu. Pastikan ya lur di sini sampai kepada elko ini. Nah ini elko filternya, dan nanti ini jalur positifnya ya lur. Nah ini jalur positifnya. Nah nanti ada supply ke kolektornya ya lur. Nah itu pastikan tetap di 12 volt ya lur, anteng. Bisa dulur-dulur modifikasinya dengan menambahkan IC penurun tegangan seperti 7812 atau 7809 ya lur. Nah seperti itu tidak apa-apa lur, transistor ini bisa beroperasi di arus 2,9 volt itu sudah normal ya lur. Nah seperti itu. Jadi PCC nya dulu di apa namanya ya lur ya, dipastikan anteng tenang ya lur. Nah seperti ini. Kalau yang biasa ngoprek di masalah audio pasti tahu, silahkan dibuka mixer yang sudah profesional, pasti catudainya sangat oke, bahkan pakai penguat ya lur. Nah seperti itu. Jadi pastikan dulu tune control ini supply-nya tetap atau anteng, tidak naik turun ya lur. Bisa kita akali dengan IC penurun tegangan, bisa memakai 7812 atau 7809. Nah jadi yang masuk ke sini jelas-jelas sudah 12 volt atau 7809. Oke, akan saya anggap kita memakai 7812, berarti 12 volt ya lur. Berapapun yang masuk input input pol DC dari power supply setelah resistor 2K 2K ini harus 12 volt ya lur. Jadi anteng di tegangannya dulu. Nah setelah itu lur, nah seperti ini. Agar bassnya tidak over, pertama kita harus tahu dulu mana yang merupakan penguat audionya. Di sini penguat audionya yaitu transistor ini ya lur. Nah ini mono ya lur, stereo tapi saya buat mono, jadi yang dipakai cuma ini sama ini ya lur ya. Yang dua nganggur karena saya menggunakannya mono. Nah di sini sebetulnya penguat audionya ini lebih didominankan ke treble dan bass ya lur ya. Nah seperti ini. Kalau masalah potensio ini hanya sekedar pengaturnya ya lur, dan itu pun diatur dengan besarnya resistor. Nah di sini bisa kita lihat ada 5,6K, lalu inputnya 5,6K, ini dari potensio bass ya lur. Dan di sini di potensio treble input dan outputnya ada resistor 1K ya lur. Nah jadi ini biarkan saja, ini hanya sekedar mengatur volume atau frekuensi besaran yang dihasilkan ya lur. Nah jadi untuk cara modifnya agar tidak over, nah di sini ada satu buah elko lur 47UF, tulisannya 47UF ya lur, di PCB nya 25 volt, dan di sini terpasang 33UF 35 volt. Tidak masalah lur. Nah anggap saja ini mono, yang ini tidak ada ya lur ya. Nah ini, nah seperti, soalnya kalau mono nanti dua penguatnya lur, yang satu buffer tune control ya yang menggunakan common emitter, dan yang satu penguat treble dan bass. Nah jadi di sini ada elko 33UF atau 47UF, itu standar ya lur. Silahkan ganti dengan yang lebih kecil. Bahkan kalau sedulur mau atau mau eksperimen, silahkan diganti dulu dengan nilai 224 ya lur, atau 220 nano ya lur. Nah itu silahkan diganti, dicopot ininya ya lur. Nah seperti itu, silahkan dites dulu. Itu insya Allah nanti volume bass ini sampai full itu tidak akan over ya lur. Jadi lebih terminimalisir bassnya lur, dan treble-nya pun akan lebih keluar. Karena di sini saya membahas masalah bassnya, jadi untuk treble di lain waktu ya lur.
Nah seperti itu. Jadi tune control ini istilahnya nanti diputar full itu insya Allah biasanya oke ya lur. Jadi bass ini ketika diputar ini perlahan ya lur, tidak langsung tidak seperti itu ya lur. Nah jadi nanti ketika yang terjadi volume ini setengah atau full, usahakan volume bass ini ketika kita putar itu tidak over bassnya ya lur. Nah diakalinya dengan mengganti ini ya lur. Nah ini diakalinya dengan mengganti kapasitor atau Elco 33 UF ini dengan 100N atau 220N, silahkan dipraktekkan. Nah ini insya Allah signifikan sekali ya lur. Kalau merubah di sini itu hanya kecil sekali ya lur ya. Kalau saya lebih hobi dari penguat transistornya ya lur. Nah itu diganti 100N. Dan ada satu lagi lur, di sini ada nilai 1K. Kalau sedulur perhatikan kapasitor ini, nah ini 33 UF 50 volt ini rangkaiannya menuju emitor penguat transistor ya lur. Nah ini basistor, kolektor, emitor. Nah ini lur. Nah ini menuju positif dan ke grounding ya lur. Dan di Elco tersebut diparalel dengan satu buah resistor 1K. Nah ini resistor metal ya lur. Nah ini 1K. Nah silahkan di sini diotak-atik ya lur. Patokannya cuma satu. Jika resistor ini sedulur perbesar, itu nada bidelnya akan semakin keluar ya lur. Nah seperti itu. Jika diperkecil, contoh 560 ohm atau pokoknya di bawah ukuran 1K ini, itu akan menutup nada middle ya lur. Jadi lebih dominan bass dan treble. Nah jadi cara kita sudah berhasil memodif tune control, coba di volume potensio, volume full, nah bass juga full kan. Nah cari sampai berhasil ya lur. Nah seperti itu, insya Allah berhasil biasanya ya lur. Nah seperti itu. Jadi saya hanya ngasih kisi-kisi atau rahasianya saja. Coba di otak-atik bagian ininya ya lur. Nah ini bagian Elco ini nilainya diperkecil dan 1K ini diperbesar sedikit atau diperkecil, silahkan sesuai selera masing-masing kawan-kawan semua. Bisa juga dari resistor 5,6 ini ya lur. Kalau tiba-tiba mendadak nanti sedulur semua ini resistor 1K ini diganti dengan 560 ohm, itu akan mendem dan terkesan suaranya menjadi pelan ya lur. Nah bisa dinaikkan nilai resistor 5,6K ini menjadi lebih besar, contoh 10K ya lur. Karena patokannya atau pedomannya semakin kecil suplai kolektor penguat transistor ini, maka akan semakin kencang suara yang dihasilkan ya lur. Dan semakin besar nilai kolektor ini PDC nya, itu akan semakin kecil ya lur bunyi tune kontrolnya. Nah seperti itu. Ini hanya referensi lur. Jika ini belum berhasil lur, harap diperhatikan kita memakai power apa. Gainnya juga tidak boleh terlalu besar ya lur. Terkadang pemula fokus kepada power, fokus kepada tune control. Sebetulnya antara power dan tune control itu harus sinkron ya lur. Nah seperti itu. Jadi bisa di powernya, bisa di mixernya atau penguat tune controlnya ya lur. Kalau saya pribadi, saya lebih hobi mengotak-ngatik di bagian TC atau tune controlnya. Nah makanya ini saya punya pengalaman ilmu seperti ini ya lur. Kalau di power ya kadang saya modif sedikit-sedikit ya lur agar lebih dominan. Nah lalu di TC nya, nah itu ini hanya pengalaman saja ya lur. Nah itu kali aja kawan-kawan pemula mau praktekan, silahkan ya lur. Nah kalau tidak
ada perubahan signifikan, silahkan komen di bawah ya lur. Oke lur, ini napas saya udah ngos-ngosan lur, dan kopi saya juga ingin diminum, kelihatannya ini masih penuh. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga hendaknya ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.